Perkenalkan, nama saya Magdalena Leoni Chandra dengan NIM 180251025 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi, mobilitas gigi merupakan masalah yang sering terjadi. Pada kasus mobilitas gigi yang disebabkan karena fraktur dentoalveolar yang melibatkan satu rahang, biasanya itu menggunakan splinting interdental. Sedangkan pada kasus mobilitas gigi yang disebabkan karena fraktur dentoalveolar yang melibatkan dua rahang, biasanya menggunakan intermaxillary fixation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu teknik splinting interdental, yaitu ASIC wiring, dan salah satu teknik intermaxillary fixation, yaitu Kohlstadt multi-loop wiring. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada alat APD berupa masker, kemudian handscoon, alat diagnostik berupa kaca mulut dan sonde, kemudian ada needle holder, tang potong, model rahang atas, dan wire remanium 0,4. Langkah pertama sebelum melakukan teknik splinting adalah penggunaan APD, yaitu penggunaan masker dan juga handscoon. Untuk teknik splinting yang pertama adalah ASIC wiring. Untuk teknik splinting ASIC wiring ini dilakukan dari gigi 33 sampai 43. Alat dan bahan yang digunakan adalah tang potong, model rahang atas, needle holder, wire remanium berukuran 30 cm satu buah, dan wire remanium berukuran 5 cm 5 buah. Untuk tahapannya, yang pertama, ambil wire remanium berukuran 30 cm. Masukkan wire pada distal gigi 43 ke distal gigi 33. Wire dimasukkan dari disto bukal gigi 43 menyusuri cervical palatal gigi geligi dan keluar di disto bukal gigi 33. Kemudian, satukan ujung wire dengan yang lain di disto bukal gigi 33 dan buatlah pilihan ringan. Kemudian ambil sepotong wire pendek dan masukkan ke dalam interdental gigi dari daerah labial ke arah palatal di bawah wire. Kemudian masukkan kembali dari palatal ke arah interdental labial di atas wire. Kemudian kawat kecil akan bertemu dengan ujung kawat labial. Selanjutnya, lakukan splint dan eratkan kawat kecil. Lakukan hal ini pada masing-masing interdental gigi antara gigi 33 sampai 43 dan kemudian masing-masing dieratkan, dan perhatikan letak wire panjang agar tetap di cervical dan dalam keadaan menempel erat di setiap cervical gigi yang dilewati. Lilinan wire panjang di distal caninus kiri. Kemudian cek baik wire panjang maupun pendek sudah fit dan tidak bergerak.
Terakhir, potong pendek pilihan wire di bagian labial dan masukkan ke dalam ruang interdental. Teknik yang kedua adalah teknik cold stud multi-loop wiring. Teknik cold stud ini dilakukan pada gigi posterior, dimulai dari gigi molar 2 hingga premolar 1. Untuk tahapannya, yang pertama, siapkan wire remanium dengan panjang 25 cm. Kemudian, masukkan ujung wire ke interdental mesial gigi molar 2 dari arah palatal ke arah bukal. Kawat palatal lebih panjang daripada kawat di bagian bukal, karena kawat bagian bukal ini bersifat statis. Selanjutnya, dekatkan kawat bukal dengan servikal gigi molar 2 hingga premolar 1. Kawat palatal dimasukkan di interdental gigi molar 2 dan molar 1. Kemudian, masukkan ujung wire bergerak ke interdental gigi molar 2 dan molar 1 ke arah bukal di bawah wire. Kemudian, masukkan kembali ujung wire bergerak ke interdental yang sama dari arah bukal ke arah palatal di atas wire. Sisakan sepanjang kurang lebih 3-45 mm untuk dibuatkan loop pada bagian bukal. Tarik, kemudian eratkan. Apabila sudah dirasa erat, lakukan splint. Splint dilakukan menggunakan needle holder pada kawat loop yang ada di antara interdental gigi molar 2 dan molar 1. Lalu kencangkan. Lakukan hal yang sama dan berulang pada tiap interdental gigi sampai distal gigi premolar 1. Pada mesial gigi premolar 1, satukan wire dan pilin ujung wire palatal dan bukal. Kedua kawat ini merupakan ujung yang bebas. Kemudian eratkan dan potong secukupnya. Lalu tekuk wire tersebut masuk ke dalam ruang interdental dengan bantuan needle holder. Setelah loop terbentuk, tekuk loop ke arah oklusal dan pastikan tinggi loop tidak melebihi oklusal gigi. Sekian demonstrasi splinting dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.